Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnianti, NIM terakhir 178 dan teman saya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran. Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis desa tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak tradisionalnya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengaturan desa dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat 7 yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Dalam sejarah peraturan desa telah ditetapkan beberapa peraturan tentang desa. Dalam pelaksanaannya, peraturan mengenai desa tersebut belum mewadahi sebagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 desa dan sekitar 8.000 kelurahan. Selain itu, pelaksanaan peraturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan. Undang-undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai peraturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Peraturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengakuan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten atau kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dalam status yang sama seperti desa dan desa adat diatur secara tersendiri dalam undang-undang ini. Menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri.
Dalam kedudukan ini, Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan umum, petunjuk teknis dan fasilitas mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, tujuan dan asas peraturan. Yang kedua, tujuan dan asas peraturan. A. Tujuan peraturan. Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, tujuan penetapan peraturan desa dalam undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 7 dan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Yang keempat, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk membangun potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Yang kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional dan efisien. Yang kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat mewujudkan kesejahteraan umum. Yang ketujuh, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional. Yang kedelapan, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dan yang kesembilan, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. B. Asas peraturan. Yang pertama, asas peraturan dalam undang-undang ini adalah B. Asas peraturan. Asas peraturan dalam undang-undang ini adalah 1. Rekognisi, 2. Subsidiaritas, yang ketiga keberagaman, yang keempat kebersamaan, yang kelima kegotong royongan, yang keenam kekeluargaan, yang ketujuh musyawarah, yang kedelapan demokrasi, yang kesembilan kemandirian, yang kesepuluh partisipasi, yang kesebelas kesetaraan, yang ke-12 pemberdayaan, dan yang ke-13 keberlanjutan. Priska Pradistia Auliana Fadila, NIM terakhir 180, akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Untuk materi yang akan saya sampaikan sendiri, yang pertama antara lain materi muatan, desa atau desa adat, kelembagaan desa, badan permusyawaratan desa, dan yang terakhir adalah peraturan desa. Ya, yang akan saya bahas selanjutnya atau pokok bahasan poin ketiga adalah materi muatan. Jadi, undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, di undang-undang ini juga mengatur ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat sebagaimana diatur pada bab ke-13. Ya, untuk pembahasan selanjutnya atau poin keempat yaitu desa dan desa adat. Desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul. Pada dasarnya, kesatuan masyarakat hukum terbentuk berdasarkan 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip genealogis, prinsip teritorial, dan gabungan dari keduanya yaitu prinsip genealogis dan teritorial. Yang diatur dalam undang-undang ini adalah kesatuan hukum adat yang merupakan gabungan dari keduanya yaitu genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masa hidup selama tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan desa adat sebagaimana yang dimaksud yang menjadi acuan utamanya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu putusan nomor 010-PUU-I-2003, kemudian putusan nomor 31-PUU-5-2007, lalu putusan nomor 6-PUU-6-2008, dan yang terakhir putusan nomor 35-PUU-10-2012. Selanjutnya atau poin bahasan kelima adalah kelembagaan desa. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai kelembagaan desa atau desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa atau desa adat yang terdiri dari pemerintahan desa atau desa adat dan badan permusyawaratan desa atau desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Kepala desa atau desa adat mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala desa atau desa adat adalah yang pertama, sebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal. Yang kedua, kepala desa atau desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa atau desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat. Yang ketiga, kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal. Yang keempat, pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik. Nah, mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggara pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Ya, bahasan yang selanjutnya adalah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, dan atau badan permusyawaratan desa, memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Selanjutnya atau poin pembahasan yang ketujuh adalah peraturan desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa, merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. Peraturan desa ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan ras antar golongan serta gender. Saya Halifah Rahayu, NIM 2019-153. Hari di sini bakal melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ya, kali ini Hanif bakalan menjelaskan tentang pemilihan kepala desa, sumber pendapatan desa, kemudian pembangunan desa dan kawasan desa, kemudian lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, serta baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pemilihan kepala desa. Kepala desa ini dipilih langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan. Kepala desa ini dalam satu periode menjabat selama 6 tahun sejak dilantiknya kepala desa. Kepala desa ini juga boleh menjabat selama 3 periode, entah itu secara berturut-turut atau tidak. Kemudian undang-undang telah mengatur pemilihan kepala desa ini dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan jumlah desa dan dana yang telah dibebankan di APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga dimungkinkan dalam pelaksanaannya ini dilakukan secara berurut-urut atau bergelombang selama diatur dalam peraturan daerah. Pemilihan kepala desa ini dilakukan secara serentak dengan tujuan untuk menghindari hal-hal negatif dalam pelaksanaannya. Pembahasannya selanjutnya yaitu sumber pendapatan desa. Pendapatan desa ini bisa berasal dari pendapatan desa sendiri, kemudian bagi hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, kemudian alokasi anggaran dari APBD, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, kemudian pendapatan desa lain seperti BUMDes, pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan kawasan wisata skala desa, dan lain sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pembangunan desa dan kawasan desa. Pembangunan desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Konsekuensinya yaitu desa menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pedoman pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa ini diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kemudian yaitu pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten atau kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Hal tersebut dibahas bersama oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta pemerintah desa. Yang selanjutnya yaitu lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa ini meliputi rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, Karang Taruna, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa. Yang selanjutnya yaitu lembaga adat desa. Apa sih lembaga adat desa itu? Jadi lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Yang selanjutnya yaitu ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini ditujukan bagi Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan desa di samping memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 juga memperhatikan beberapa undang-undang yang lainnya juga. Cukup sekian pembahasan dari Hanif dan teman-teman Hanif. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami meminta maaf sebesar-besarnya dan kami mengucapkan terima kasih banyak pada penonton karena telah menonton sampai akhir. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.